Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati penyampaian firman Tuhan oleh kuasa Roh Kudus. Setiap kami siap menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik Facebook, Instagram, TikTok. Saudara pasti diberkati. Terlebih saya minta kalau saudara punya YouTube, jangan lupa YouTube Suheri Gultom atau GBI Pelita, subscribe, comment, like, and share. Penting sekali men-share firman Tuhan, penting sekali. Orang banyak men-share yang lain, tapi jadilah saudara share firman Tuhan ke sebanyak mungkin. Sehingga firman Tuhan terberitakan ke berbagai daerah. Saudara, tema kita pada hari ini, beriman meskipun tak melihat. Saya lebih banyak nanti bicara tentang percaya dulu baru melihat. Sama-sama katakan 1, 2 ya. Percaya dulu baru melihat. Katakan sebelahnya, percaya dulu baru melihat. Percaya dulu baru melihat. Saya juga menyapa shalom buat jemaat yang ada di YouTube atau live streaming dimanapun engkau berada. Saya berdoa supaya engkau tetap percaya kepada Tuhan meskipun engkau belum melihat solusi dalam masalah hidupmu. Kalau engkau percaya, saya percaya Tuhan telah menyediakan jalan yang terbaik kepada setiap masalahmu. Stay strong dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai kepada ayat yang ke-29. Mari sama-sama kita baca 1, 2 ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Sama-sama, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara yang saya kasihi, perkataan ini disampaikan Tuhan Yesus kepada kita juga saat ini. Berbahagialah, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara yang saya kasihi, ini adalah cerita bagaimana murid-murid Yesus setelah Yesus mati dan bangkit, mereka mengalami yang namanya ketakutan dari kejaran orang Yahudi. Mereka bersembunyi di sebuah rumah. Suatu hari mereka bersembunyi, murid-murid Yesus kecuali Thomas. Thomas entah di mana bersembunyi. Thomas mungkin merenung sendirian. Di tengah-tengah sembunyian itu, tiba-tiba Yesus datang ke tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Shalom Aleihim. Ingat Matius 5 ayat 9. Berbahagialah mereka yang membawa damai sejahtera, karena mereka disebut anak-anak Allah. Sehingga saya juga berharap apa yang dikatakan Yesus selalu kau ucapkan kalau kau masuk ke rumah orang. Shalom Aleihim. Shalom, damai sejahtera bagimu. Saya berdoa engkau selalu membawa damai sejahtera kalau engkau jumpa orang. Dimanapun kau berada selalu menjadi peacemaker, pembawa damai sejahtera. Coba bilang sebelahnya, damai sejahtera bagimu. Coba bilang sebelahnya, lihat wajah damai. Coba lihat apakah sebelahmu sudah damai wajahnya. Katakan dengan
elegan dengan mantap sekali lagi. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Pembawa damai itu anak Allah. Saya berdoa engkau selalu pembawa shalom. Sehingga kalau orang mendengar namamu datang dalam arisan, orang senang. Atau kalau namamu datang di reuni, orang senang. Karena datang si pembawa damai. Jangan sampai kedatanganmu tidak diinginkan orang. Karena datang si trouble maker. Saudara harusnya peacemaker. Amin. Bukan trouble maker. Kau salah, kau salah, kau salah. Bukan. Jadilah orang yang menyenangkan. Makanya anak Tuhan itu harus rajin senyum. Harus rajin menyapa. Sehingga orang lihat wajahmu aja, labok rohani jolmai. Senang melihat wajahmu karena ada damai dari Allah. Saudara yang mau live selama khotbah ini silakan. Mau TikTok, mau live Facebook, Instagram, up to you. Saya senang. Sehingga firman Allah tersebar kemana-mana. Jangan segan-segan karena aku suka disut. Amin saudara. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang saya kasihi. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, Shalom, damai sejahtera bagimu. Aku ini Tuhanmu, gurumu. Lihat tanganku berlubang. Lihat lambungku yang berlubang. Maka semua murid-muridnya bersuka cita. Murid-muridnya bersuka cita kecuali Thomas. Thomas nggak ada di situ. Esoknya murid-muridnya melihat Yesus. Mereka semangat menyampaikan kepada Thomas, Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Kami sudah melihat guru, dia hidup. Thomas bilang, aku tidak percaya. Kalau tidak kulihat yang tiga ini. Yang pertama, aku harus lihat tangannya yang berlubang. Yang kedua, aku harus cucukkan tanganku ke tangan yang berlubang. Yang ketiga, aku harus cucukkan tanganku ke lambungnya. Kalau tidak kulihat yang tiga ini, sekali-kali aku tidak percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus bertemu kembali dalam rumah itu, dalam ruangan itu. Bersama-sama dengan Thomas. Maka tubuh Yesus masuk kembali dengan pintu yang tertutup. Pintu yang terkunci dan dindingnya menutup mereka. Tubuh kemuliaannya masuk. Kalau saudara bisa bayangkan, itulah tubuh kebangkitan Yesus. Kemungkinan besar tubuh manusia yang kebangkitannya sampai ke sorga. Saya percaya di sorga kita pun nanti bisa mengalami yang namanya seperti apa yang dialami Yesus. Saya tidak dapatkan kepastian seperti gimana sorga aslinya karena aku belum pernah ke sorga. Ada di sini yang sudah pernah ke sorga, angkat tangan. Supaya bersaksi dulu bagaimana sorga itu. Oh sama-sama kita belum pernah ke sorga. Sehingga kita masih meraba, belum tahu persis. Yang pasti gak ada duka cita, gak ada ratap tangis, gak ada kemiskinan, gak ada sakit penyakit. Kemungkinan besar juga gak ada jerawatmu lagi. Beberapa di antara engkau yang suntuk gara-gara jerawat, tunggulah engkau masuk ke sorga, semua jerawatmu akan luntur dan akan hilang. Karena tubuh yang cacat pun katakan jadi tubuh yang sempurna. Tubuh kemuliaan. Singkat cerita saudara, Thomas target Tuhan Yesus. Di hari yang ke-8, setelah dia menampakkan diri pertama kepada murid-muridnya ketika kumpul di rumah itu. Dia menunjukkan dirinya kembali kepada khusus untuk Thomas. Thomas, taruhlah tanganmu di sini. Ini tanganku yang berlubang. Taruhlah tanganmu di lambungku. Percayalah, aku Tuhan telah bangkit. Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, aku percaya. Thomas akhirnya menjadi misionaris di India dan mati di India. Dia membawa gereja Tuhan di India luar biasa. Ada banyak kegerakan Tuhan di India lewat Thomas. Apakah Thomas orang yang tidak beriman? Tidak. Saya sering juga mendengar bahwa Thomas itu peragu. Jangan contoh iman Thomas. Menurut saya tidak negatif kali lah Thomas. Cuma dia jenis manusia melihat, menyaksikan, baru percaya. Modelnya yang beda. Contoh ada anak
Dia kuat di auditori. Dia pendengarannya lebih kuat sehingga dia menangkap lewat pendengaran. Ada orang kuat visual. Kalau dia melihat baru nangkap pelajaran. Ada orang kinestetik. Kalau dia mungkin menyentuh bentuk, oh ini adalah bentuk seperti segi empat. Disentuhnya dulu baru dia percaya ini segi empat. Itu perbedaan-perbedaan. Jadi Thomas jangan tolong rendahkan. Jangan kita anggap, wah kau iman Thomas, peragu kau, pembimbang kau. Tidaklah. Dia hanya beda tipikal. Tuhan hanya bilang kepada Thomas, Thomas, engkau melihat baru percaya. Berbahagialah mereka yang belum melihat tapi percaya. Hanya itu yang disampaikan Tuhan. Tuhan gak bilang kepada Thomas, Thomas, engkau tidak beriman. Enggak. Thomas beriman, hanya beda cara dia. Kita pun beda-beda cara kita. Tapi jauh lebih penting suara yang disampaikan Yesus pada kita malam ini. Berbahagialah engkau yang percaya meskipun belum melihat. Saudara yang saya kasihi, bagaimana caranya kita bisa percaya meskipun belum melihat? Percaya dulu baru melihat. Yang pertama adalah berfokus pada pribadi Tuhan. Yohanes 20 ayat 29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini pesan padamu, pesan pada saya. Pulanglah anak-anak Tuhan Yesus. Berbahagialah engkau yang belum melihat tapi percaya. Ingat, tidak selamanya engkau harus melihat mujizat Yesus baru engkau percaya. Enggak selamanya mujizat itu harus ada samamu. Lihat orang Israel, berapa kali mereka di padang gurun bersungut-sungut, mengeluh, tidak percaya. Ingat, bersungut-sungut itu, mengeluh itu artinya tidak percaya Tuhan menolong dia. Bersyukur artinya percaya Tuhan sanggup mengubah keadaannya. Makanya salah satu dosa terbesar adalah bersungut-sungut. 1 Korintus 10 ayat 10. Bersungut-sungut itu mengundang roh kematian. Makanya seberat apa hidupmu, Bapak Ibu, anak-anakku. Seberat apa hidupmu, jangan satu kata pun bersungut-sungut dalam hidupmu. Bersungut-sungut itu mengundang roh kematian dalam hidupmu. Bersungut-sungut itu membuat engkau lebih cepat tua dan lebih cepat mati. Bersyukurlah dalam segala hal, karena itu yang diinginkan Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saudara, berfokus kepada Kristus. Saudara, saya mau tanya, apakah saudara harus melihat lagi mujizat baru percaya Tuhan? Siapa di antara saudara, walaupun doamu tidak dijawab Tuhan, tetap percaya Tuhan Yesus? Dan tidak angkat tangan ini, maju ke depan. Mungkin termenungin dengar khotbah saya. Paturuk kamu aja. Siapa di antara saudara yang tetap percaya kepada ketuhanan Yesus, meskipun doamu tidak dijawab Tuhan? Gak dijawab doamu, gak ada jawaban doa, tetap percaya. Amin. Saudara tetap percaya, itulah yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel 3, 16, 17, 18. Dia berkata, sekalipun Tuhan Allahku tidak membebaskan kami, sekali-kali Rajaku, kami tidak akan pernah menyembah dewa patung buatanmu. Aku tahu Allahku sanggup menolong kami, kata Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi sekalipun Allah kami tidak membebaskan kami, sekali-kali kami tidak akan pernah menyembah patung emas buatanmu Raja. Itu yang dilakukan oleh Habakuk. Coba dibuka Habakuk pasal 3 ayat 17, 18, 19. Coba dibuka Habakuk pasal yang ketiga. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, terus kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, ayat ini berkata, ayat yang ke-17.
Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan. Saya mau tanya, maukah engkau tetap beria-ria di dalam Tuhan? Sekalipun doamu tidak dijawab. Sekalipun doamu belum dijawab, maukah engkau tetap bersuka cita? Beberapa orang sudah berharap jodohku segera datang Tuhan. Tapi usiamu udah 30 belum datang-datang. Apakah engkau akan tetap bersuka cita? Ingat, tidak semua orang harus menikah. Ada panggilan seseorang tidak menikah untuk pelayanan Tuhan. Ada panggilan seseorang tidak menikah karena pekerjaan. Jadi jangan paksakan engkau harus menikah. Saya mau katakan, jangan buat tujuanmu menikah berbahagia. Lihat ajalah wajah-wajah di ruangan ini yang sudah menikah. Itulah perwakilan hasil pernikahan. Tanyalah sama kakak dan abangmu, apakah berbahagia setelah menikah? Sebagian kakakmu akan berkata, kalau bisa dek, dimundurkan waktu ini, gak menikah aku. Dia akan bilang samamu begitu. Saking sakitnya. Tapi sekalipun engkau sudah usia 30, dari usia 20 berharap, usia 25, jangan kecil hatimu. Sekalipun saat ini engkau lihat temanmu di kos, asal Natal bergandeng-gandengan. Kayak kalau apa? Gak satu gandeng, satu gandeng, satu gandeng. Sementara aku tidak ada yang menggandeng aku. Saya mau katakan samamu, nggak usah kecil hatimu. Tetap engkau beria-ria, tetap engkau beriman. Engkau belum melihat seseorang datang cowok samamu. Engkau harus beriman dalam Tuhan Yesus. Cowok itu sedang on the way. Dalam Tuhan Yesus dia sedang mendekat samaku. Dalam Tuhan Yesus sebentar lagi dia menembak aku. Dalam Tuhan Yesus sebentar lagi dia memberikan hadiah Paskah sama aku. Walaupun telur. Dia sebentar lagi dia memberikan PDKT sama aku. Lihat. Perkatakan apa yang kau perkatakan, kau percaya. Jangan kau bilang enggak laku-laku aku. Betul lah kau enggak laku. Karena itu keyakinanmu. Karena apa yang kau yakini itu jadinya hidupmu. Hidup ini bicara keyakinan. Kalau kau berkata, nggak lama lagi ada mendekati aku. Pasti akan ada seperti ayam jantan mendekati betina begini-begini. Jadi kalau kau lihat ada orang begini-gini sama kau, itu ciri-ciri doamu udah mulai dijawab. Jadi yang pertama engkau beriman. Yang kedua perbaiki karaktermu. Inner man, inner beauty. Perbaiki lemah lembut, damai sejahtera, roh yang tentram. Perbaiki juga yang ketiga, outer man. Gak cukup hanya kau perbaiki, oh aku damai, aku lemah lembut, aku orangnya suka tentram. It's good. Itulah mahkotamu, bukan rambutmu. Tetapi outer manmu juga perlu kau perbaiki. Sehingga engkau perlu menata wajahmu, menata dirimu. Engkau perlu ke salon untuk mempercantik dirimu. Sehingga engkau memastikan apakah ketombemu sudah habis. Kayak mana lah kau didekati cowok kalau semua rambutmu berketombe semua. Udah mau dekat-dekat ayam jantan itu begini-begini. Dilihat ketombe, balik lagi dia saudara. Dia mau dekat-dekat samamu, dilihatnya. Posanya bau. Iya pergi lagi dia. Bau, napasmu pun gak kau urus. Badan cantik tapi napas bau. Yang laki-laki, badanmu ganteng tapi bau kali ketiakmu. Adalah orang yang bawa ketiak percaya diri. Itu yang disebut blind spot. Dia tidak tahu apa kelemahannya. Gak ada salahnya kau cewek-cewek kasih tahu sama seorang cowok. Sok pede dia. Tapi baunya badannya bukan main. Bilanglah sama dia. Robert, memang kau keren. Tapi badanmu itulah gak tahan. Perbaikilah itu supaya aku mau samamu. Mana mungkin aku bisa dekat samamu. Kalau aku dekat samamu mual-mual aku. Kenapa dek? Bau kali badanmu. Pakai tawas lah bang, pakai Rexona. Baru kau tembak juga, kau pun mukamu cantik, napasmu bau. Ada loh wanita, pede kali tapi napasnya bau kali. Asal ngomong dia pokoknya ya Tuhan. Aku pernah jumpa anak gadis, asal ngomong dia ya Tuhan. Makan bonbon permen Hex. Berusahalah kau entah permin-permin apa yang bisa kau makan, isap-isap gitu. Asal jangan kau semprot bayi kau, nanti mati kau. Kau bisa melakukan sesuatu.
Ingat, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Engkau boleh beriman, tapi engkau juga harus berbuat. Oleh karena itu, apa yang kau imani? Engkau mengimani pekerjaan. Engkau sudah mau wisuda atau engkau sudah wisuda, engkau belum dapat pekerjaan. Lamar pekerjaan. Sebanyak mungkin pakai email, online, pakai antar lamaran. Sebanyak mungkin engkau membuat lamaran. Doakan sebelum kau antar. Andalkan Tuhan. Bayangkan kau kerja. Bayangkan kau aktif menghasilkan uang. Supaya bisa menolong orang tuamu. Ingat, the power of imagination. Itu sangat penting. Apa yang kau bayangkan hidupmu 5 tahun ke depan? Saudara, apa yang kau bayangkan 5 tahun lagi hidupmu? Kayak mana bayanganmu? Kutanyalah samamu. Cobalah dulu ku tes. Dalam 30 detik. Tutup matamu. Semua 1, 2 ya tutup mata. Yang punya mata tutup. Yang gak punya mata nggak usah tutup. Oke ya, tutup matamu. 5 tahun ke depan, jadi apalah kehidupanmu? Bagaimanalah kira-kira gambaran hidupmu? Bayangkan, 15 detik aja. Bayangkan yang indah-indah, bayangkan yang baik-baik, bayangkan yang luar biasa. Bayangkan kau punya suami, punya anak, bayangkan engkau punya istri, bayangkan kau punya rumah, punya pekerjaan, melayani Tuhan. Bayangkan yang baik-baik untuk nama Tuhan dipermuliakan. Sudah, jangan lama kali, tutup buka mata. Entah udah lari, entah kemana pikiranmu, udah lari kilometermu. Kau udah membayangkan kau punya anak, pacar pun belum ada. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya mau tanya, membayangkan itu bayar atau gratis? Oke, engkau lebih suka membayangkan yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Betul ya? Itu penting. Enggak main-main loh bayangan itu, imajinasi. Saya sering mengimajinasikan gereja ini bertambah rame. Saya sedang mengimajinasikan lagi 3-5 tahun ke depan kita akan bangun Geraha GB Pelita. Yang mana hallnya 1000 orang. Sehingga kita nggak perlu sampai buka pintu gara-gara kita udah lebih 500. Kita akan bangun itu 3-5 tahun ke depan. Saya bayangkan lapangan parkir kita yang cukup bagus. Saya bayangkan gereja ini belum ada 10 tahun sebelumnya. Udah aku bayangkan ini ada. Sekolah kami Genbi School, TK, SD, SMP. Udah aku bayangkan 7 tahun sebelum lahir dia. Rumah kami itu kubayangkan ada, baru ada. Apa yang kau bayangkan itu powerful. Bayangkan yang baik tentang keturunanmu. Bayangkan yang baik tentang dirimu. Itu akan jadi dalam hidupmu. Apalagi apa yang kau perkatakan itu imanmu. 2 Korintus 4 ayat 13. Orang yang beriman memperkatakan imannya. Sehingga apa yang ku imani, apa yang ku percayai itu yang ku perkatakan. Satu waktu aku sakit keras. Para pelayan tahu, berat badanku turun. Tinggal 60 kilo, 60-an sekilo, biasanya 80-an. 20 kilo turun. Itu masih ada di YouTube, di dalam Facebook saya. Begitu kurusnya. Ketakutan, sempat makan obat tidur. Makan obat lambung begitu banyak. Saya begitu kurus. Saya berdoa dalam nama Yesus aku sehat. Apakah besok sehat? Makin parah. Serius. Dalam nama Yesus aku sembuh. Kubayangkan yang baik-baik. Kubayangkan aku sehat. Kubayangkan sakit juga. Jadi enggak selamanya imanmu instan. Ingat, iman bertumbuh lewat penderitaan. Jadi penderitaan hidup itu membuat kita mengenal Tuhan langsung. Bukan ninna tu ninna. Bukan apa kata orang. Tapi lewat penderitaanmu, imanmu bertumbuh mengenal siapa Tuhan Allah yang engkau sembah. Sehingga saya berdoa, sependeritaan apapun engkau jangan mengeluh. Pengalaman saya begitu banyak makan obat, dikasih obat tidur, dikasih obat lambung, dikasih obat ini. Sempat saya konsul ke psikiater, kakak kelas saya. Kenapa saya seperti ini? Kamu terlalu begini. Saya dengarkan dan kemudian saya terus imani. Tidak juga langsung. Ada kalanya iman itu setahun. Kayak Yusuf 13 tahun.
Abraham 25 tahun. Sehingga ketika saya setahun belum sembuh, tahun kedua juga baru mulai perbaikan. Dan sekarang puji Tuhan, saya lepas obat lambung, saya lepas obat tidur, saya lepas obat-obat yang lain. Semua karena pertolongan Tuhan. Saya percaya dulu baru melihat. Kepercayaan kita diuji. Maka cara Tuhan bekerja begini. Janji Tuhan ku terima, janji Tuhan kita terima, baru ada ujian iman. Setelah ujian iman ada penyediaan Tuhan, provision. Sehingga saudara ketika engkau menerima janji Tuhan, Tuhan katakan engkau kepala tidak ekor. Tuhan katakan engkau melimpah tidak kekurangan. Pegang itu janji Tuhan. Pegang apa yang menjadi kata Alkitab. Jangan hidup dengan fakta, hiduplah dengan janji Tuhan. Kalau engkau hidup dengan fakta, imanmu lemah. Tapi kalahkan fakta hidupmu dengan janji Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Roma 4 ayat 17, 18, 19, 20. Dia berkata, kepada janji Tuhan aku percaya. Sekalipun tubuhku dan tubuh Sarah semakin tua dan lemah. Tapi kepada janji Tuhan aku percaya. Usia mereka sudah 75 tahun ketika janji Tuhan itu disampaikan kepada dia. 25 tahun dia menunggu baru lahir Ishak. Dia berkata, kepada janji Tuhan aku percaya. Walaupun tubuhku tua dan lemah, Sarah sudah tua. Tapi karena itu janji Tuhan, sebanyak bintang di langit itulah keturunanmu. Sebanyak pasir di laut itulah keturunanmu. Dilihatnya Sarah tua. Kalau dilihat si Sarah pasti lemah imannya. Tapi dia fokus kepada janji Tuhan. Tuhan yang tidak pernah berdusta, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, dia sangat percaya kepada janji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Janji Tuhan menggenapi, dia lahir anaknya Ishak. Saya pun begitu. Akhirnya lepas obat. 1 tahun, 2 tahun. Saya bersyukur sudah melewati fase yang berat itu. Janji Tuhan yang kau pegang, akan ada ujian iman. Ujian iman akan ada yang namanya penyediaan Tuhan. Pesanku samamu. Berapa lama engkau sudah menantikan janji Tuhan? Berapa lama engkau sudah berharap? Mungkin diantaramu berkata, aku sudah capek Tuhan. Aku sudah letih menerima janjimu. Tapi malam ini, aku pegang firman-Mu. Aku percaya meskipun aku belum melihat. Aku percaya meskipun aku belum melihat jawaban doaku, imanku tidak akan bimbang. Imanku tetap berkata bahwa Tuhan pasti jawab doaku. Kalau engkau sakit, engkau berkata, aku sehat Tuhan. Aku sembuh Tuhan. Gimana Pak? Apakah semua orang sakit harus sembuh? Kan ada yang mati. Betul, itu bagian Tuhan. Ada saatnya memang kita harus meninggalkan dunia ini. Tepatnya bukan matinya anak Tuhan. Meninggalkan dunia, pergi ke rumah Bapa. Makanya ada papan bunga berkata, selamat jalan ke rumah Bapa. Artinya selamat jalan ke rumah Bapa di sorga, meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi anak Tuhan sebenarnya bukan mati, yaitu meninggalkan dunia ini. Karena kematian telah dikalahkan Tuhan. Pesanku samamu, pandang Tuhan Yesus. Jangan engkau memandang Yesus hanya karena mujizat. Terlalu kecil imanmu mengaku ada Tuhan Yesus karena engkau diberkati dengan mujizat. Satu waktu diizinkan ujian iman di mana engkau tidak mendapat jawaban doamu. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, tapi Tuhan sedang merenda engkau, sedang menenun engkau, sedang memproses engkau. Kalau engkau melihat lukisan, lukisan itu ada yang bagian warna gelap, ada bagian terang. Siapa yang pernah waktu SD melukis? Ada 2 gunung, 3 gunung, baru kemudian ada jalan, kemudian ada sawah-sawah, ada tiang listrik, ada burung terbang. Siapa yang pernah kayak saya? Coba angkat tangan. Yang pernah ngomong, oh Tuhan 1 SD lah kita sedunia ini ya. Sarupa lah sama lah gambar kita itu. Dan ada pohon kelapa. Dan kemudian adalah kau buat di sana agak gelap awannya sikit-sikit. Kenapa kau buat ada gelap? Supaya cantik lukisan itu. Kenapa bagian hidupmu ada penderitaan? Itulah lukisan Tuhan di telapak tangannya. Kenapa engkau merasakan manis? Karena engkau tahu pahit.
Karena taulah kau pahitnya hidup ini, sehingga engkau menghargai rasa manis. Karena kau taulah sakitnya perjuangan hidup ini, sehingga kalau engkau sehat kau tidak sombong. Salah satu yang dihantam Tuhan dalam penderitaan adalah kesombonganmu, keakuanmu. Makanya di hari Kamis malam jam 7 ada tema yang saya bawa. Di taman Getsemani engkau diremukkan. Engkau punya masa diremukkan kesombongan dan keangkuhanmu, supaya engkau serupa segambar dengan Tuhan. Pesanku samamu, kalau engkau lagi keadaan menunggu jawaban Tuhan, tetap engkau bertahan. Hidup ini seperti puzzle. Pernah kau lihat puzzle? Puzzle itu anak-anak mereka susun, atau Lego. Mereka susun, mereka susun. Kemudian kita lihat dari puzzle itu ada bagian-bagian yang nampaknya itu seram. Tapi ketika disusun jadi bagus. Seluruh cerita hidupmu ada cerita pahit. Tapi Tuhan tidak izinkan terus pahit. Ada waktunya akan manis. Tuhan izinkan kau ada badai. Setelah badai petir, hujan deras, ada pelangi. Habis hujan lebat, ada pelangi. Pesanku samamu, engkau yang menangis di kamar mandi, engkau yang menangis di kamarmu, engkau yang menangis di kesendirian, engkau yang menangis merasa Tuhan tidak menjawab doaku, Tuhan tidak adil. Engkau merasa kenapa orang tua mereka akur, orang tua aku cerai. Kenapa mereka lahir dari rumah tangga yang bagus, aku lahir dari rumah tangga yang hancur. Kenapa mereka lahir dari keluarga kaya, sementara papa mamaku miskin bukan main. Jangan bandingkan hidupmu. Setiap orang ada pertandingan hidup. Engkau lelah kalau engkau suka membanding-bandingkan pertandinganmu dengan pertandingan orang. Di mana pertandingan imanmu itu aja kau hadapi. Satu-satu. Syukuri, jalani bersama Tuhan. Engkau akan indah. Saya sudah lihat orang yang lelah karena dia iri hati. Dia melihat orang lain, enak kali dia. Dia lebih capek melihat orang lain. Dia fokus sama orang lain. Jangan. Kau melihat orang dari luarnya aja baik. Semua punya cerita penderitaan. Saya berulang kali bilang, semua di ruangan ini sependeritaannya kita. Cuma ada yang pura-pura gak menunjukkan penderitaannya. Biasanya orang yang ke salon, rumit salonnya karena rumit penderitaan hidupnya. Jadi gak ada orang yang gak menderita. Jalani. Yang kedua, apa yang kau lakukan supaya engkau percaya walaupun engkau belum melihat. Mengenal Tuhan. Dalam Daniel 11 ayat yang ke-32. Daniel 11 ayat 32. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat, akan bertindak. Mengenal di sini bahasa Ibraninya epiginosko. Epiginosko artinya mengenal Tuhan lewat persekutuan, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sudah berapa lama kau jadi orang Kristen? Apakah engkau sudah mengenal Tuhan? Demikian juga kalau engkau mau cari cowok, cari cewek, engkau harus mengenal dia dulu. Jangan hanya kau lihat ketika di luar baik-baik, kenal aslinya. Waktu aku pernah suka dengan seorang wanita. Saya dokter muda dan dia anak gadis yang jaga papanya di rumah sakit Pringadi. Dokter muda datang, sayalah itu. Ten-ten-ten. Yang kulihat bukan papanya. Salah satu papanya yang kulihat penjaganya. Cantik kulihat. Saya melihat dia. Dia lihat saya. Kami lihat-lihatan. Siapa di sini yang pernah suka sama seseorang ketika kau lihat jadi kayak gini? Itu tandanya cinta. Kalau kau nggak suka kalau dia nggak suka samamu, kau lihat dia akan bilang gini, aku makan kau. Karena dia muntah lihat kau. Singkat cerita, cinta mulai bersemi. Entah kenapa aku datang dari rumah sakit Pringadi ke rumahnya. Dan aku masukkanlah sepeda motorku ini. Tanpa dilihat dia. Tapi saya mau katakan, ketika saya mulai melihat ada karakter. Ketika saya melihat ada karakter, saya merasa gak cocok dengan karakter saya.
mengenal orang lebih dalam, baru kita bisa mengatakan aku cocok sama. Ingat, pacaran itu penuh dengan drama. Percayalah kau itu, pacarmu itu ahli sinetron. Yang kalahnya itu drakor. Kalau bisa dipilih pemain drakor, udah hebat dia itu. Banyak drama. Masih ingatkah engkau ketika ada cowok yang senang samamu pergi ke KFC? Aku yakin kalau engkau minum Coca-Cola, pipetnya gak sampai ke mulutmu. Kalaupun ada nanti sini ada sisa makanan, betapa dramanya lah kau. Makan pun kau 33 kali baru kau bodut. Baru kau telan. Kau kunyah. Drama. Yang laki-laki pun jaim-jaim. Tangannya masih begini sob. Masih begini bagus. Dalam hatinya, upokik manukon. Karena begitu tersiksanya dia. Dia nggak biasa begini, yang biasanya begini, langsung begini. Ya begitulah. Hidup ini penuh sandiwara. Makanya masuk pernikahan nampal aslinya. Saya mau katakan, belum tentu kau mengenal dia. Kau butuh pendekatan. Bahkan engkau perlu mengenal dia saat dia marah. Kenallah calon cowok yang kau suka itu. Kenallah calon cewek yang kau suka itu. Saat dia marah, nampak aslinya. Bilang sebelahnya, saat kau marah, nampak aslimu. Iya betul. Makanya kalau kau bilang, kami Pak pendeta udah 5 tahun pacaran. Pernah kalian marah-marahan? Enggak, baik-baik aja. Mati maho dalam hatiku. Disangka dia aku terlalu bangga mereka gak pernah bertengkar. Kami gak pernah bertengkar, kami cocok. Iya cocok dengan segala drama. Kau harus pernah bertengkar kalau itu pacaran. Pak pendeta, kami 5 tahun pacaran. Bertengkar tuh setiap malam minggu. Kok bisa lanjut? Iya habis bertengkar damai. Tiap jumpa bertengkar. Toh maho. Kalau ada kau pacaran, tapi kalau asal jumpa naik darah tinggimu. Enggak dari Tuhan itu. Dari bego itu. Kalau yang dari Tuhan, membuat engkau dekat ke Tuhan. Kalau dari Tuhan, mendatangkan damai, sejahtera. Bukan membuat makin darah tinggi kau lihat dia. Aku asal jumpa kau makin ngamuk aja kerjaku. Aku yakin dari Tuhan itu. Mana tahu di sini perempuan, ujilah Tuhan. Apakah ini dari Tuhan? Gampang aja. Kalau dia datang, hatimu damai, senang, sukacita, atau kau mual-mual. Kalau kau bilang mual-mual, putuskanlah itu. Pasti ada yang kau gak sukai dari karakternya. Tapi gak bagus juga kalau gak pernah bertengkar. Harus pernah. Sesekali. Supaya melihat. Supaya tahu karakternya kalau marah. Yang kalau marah langsung, wah kalimat kotor, kalimat binatang, tunjuk-tunjuk. Atau kalau dia marah, pok katanya. Ada loh cewek, udah diginikan cowoknya, pok. Oh cinta bang, cinta. Apa itu bang? Pukulan cinta dek. Ambil adik itu oyang-oyang nampaknya bunga-bunga. Ih aku ada lihat bintang-bintang loh bang. Ada yang ku tahu udah dipukul begini pun masih cinta. Bodoh. Bodoh sekali. Aku yakin di pernikahan dicincanglah dia. Digantung. Jangan. Waktu pacaran aja sudah bentak kau. Pikirkan. Ku teruskan atau tidak. Kalau dari saya, no. Jangan teruskan. Pacaran aja udah bentak. Pernikahan. Lempar barang. Kayak mana Pak kalau beda pendapat? Biasa. Sampaikan baik-baik. Aku gak suka lo caramu begini. Itu boleh. Aku gak suka caramu begini. Tapi kalau bentak, apa kau? Bodaknya kau katanya. Bodak pula kau katanya. Dan kau tetap bilang, ganteng abang ya. Udah dibilang kau bodak, ganteng lagi dia. Kenal dia ketika marah. Kalau marah gak bisa dia main sinetron. Asli, ingat apa kata Alkitab? Apa yang keluar dari mulut? Keluar dari hati. Kenal dia, baru kau berani menikah. Paling tidak 3 tahun. Paling tidak 2 tahun. Jangan baru kenal di Facebook, langsung menikah bulan depan.
Jangan. Saudara, mengenal Tuhan jauh lebih penting. Epiginosko. Lewat saat teduh, lewat doa, lewat pembacaan Alkitab, lewat pengalaman hidup, lewat cerita hidupku 54 tahun anak-anakku. Udah kulihat cara Tuhan bekerja. Habis petir, badai, awan gelap yang kulewati. Kadang setahun, kadang 2 tahun, kadang 5 tahun. Setelah itu aku lihat pelangi. Ternyata Tuhan selalu bekerja lewat persoalan hidupku. Lewat tantangan hidupku. Lewat penderitaan hidupku. Ku baca lagi Kejadian sampai Wahyu. Rasul-rasul, nabi-nabi. Tidak ada yang enak-enak. Mereka melewati lembah kekelaman. Makanya ada lagu Mazmur 23. Dikatakan engkaulah gembalaku yang baik. Ada lembah kelam yang kita lewati. Saya tidak tahu sekelam apa kau hadapi sekarang. Kalau engkau mengenal Tuhan. Lihat berapa usiamu sekarang. Katakan 20, 30, 40. Coba lihat ke belakang. Sudah berapa kali kau ditolong Tuhan. Sudah berapa kali Tuhan tolong kau harusnya mati. Tapi kau masih hidup. Berapa kali Tuhan tolong kau di rumah sakit. Dan engkau masih bisa dengar khotbah ini. Berapa kali Tuhan tolong uang kuliahmu. Tuhan tolong orang tuamu. Hitunglah pertolongan Tuhan. Kalau engkau mengenal Dia, sehingga apapun masalahmu saat ini, apapun masalahmu minggu depan, bulan depan, walaupun doamu belum dijawab, engkau belum melihat jawaban Tuhan, tapi engkau percaya kepada janji Tuhan. Aku tetap percaya, meskipun tidak melihat, meskipun aku tidak melihat jawaban, aku tetap percaya. Tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Yesus.